Jemaat yang terkasih, Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta RED Dada STH. Ungkapan situasi. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak bina layan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun, kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga. Mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan injili bagi generasi penerus. Mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan dan kasih serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu, menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam ringan, penuh sukacita, sembari menanam, menyiram, dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan, itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat kasih Tuhan, nats pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima dan keenam. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat, persilahkan duduk. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang memedulikan kami. Kami juga sering takut dan larut dalam kesedihan karena meragukan kuasa firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal, hibur dan kuatkan kami, teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Jemaat kasih Tuhan, kepada setiap kita yang dengan penuh kesungguhan hati mau mengaku dosa dan bertobat di hadapan Allah, maka dengarkanlah bagimu berita anugerah pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama mendengarkan perintah dalam hidup yang baru, yang saat ini kita akan dengarkan dari kitab Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-23. Kolose 3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan diri untuk dapat mendalami kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Ibrani 1, ayat yang pertama hingga yang keempat, yang menyatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah tetap menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat, persilahkan duduk kembali. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani adalah surat yang ditujukan bagi jemaat-jemaat Kristen asal etnis Yahudi yang berada di perantauan, dengan tujuan mengingatkan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan terlebih lagi, Yesus Kristus adalah Tuhan yang akan memimpin umat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, Ibu Bapak, di dalam surat Ibrani ini panjang lebar mau dijelaskan kepada jemaat bagaimana mereka harus melihat posisi Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan yang ada. Nah, kebetulan karena ini adalah alamatnya kepada jemaat Kristen etnis Yahudi, maka dipakailah cara atau budaya yang dikenal oleh umat Kristen etnis Yahudi, yaitu sosok nabi. Ibu bapak, dalam kehidupan ritual iman orang Yahudi, sejak dari awalnya dari perjanjian lama, maka ada 3 jabatan yang diurapi, yang ketika orang akan menempati jabatan ini, 3 jabatan ini harus melewati pengurapan. Yang pertama adalah ketika seorang menjadi raja, maka dia harus diurapi untuk menjadi raja. Kedua, sebagai imam. Ketika orang diangkat menjadi seorang imam, maka dia juga harus diurapi. Seorang raja bertugas dalam pemerintahan, seorang imam bertugas untuk memimpin ibadah, ritual-ritual di tempat-tempat ibadah, terlebih khusus di Bait Allah. Nah, yang ketiga, jabatan yang ketiga adalah sebagai seorang nabi. Ketika seseorang diangkat menjadi seorang nabi, maka tandanya adalah ada pengurapan kepada yang bersangkutan. Seorang nabi punya tugas utama adalah, kalau boleh saya pakai istilah, penyambung lidah Allah. Karena lewat seorang nabilah Allah menyampaikan pesannya, Allah menyampaikan kehendaknya, Allah menyampaikan hukumannya, penghukumannya kepada umat. Itu tugas seorang nabi. Nah, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penulis kitab Ibrani mengawali dan menjelaskan tentang Yesus dengan ia menggambarkan peranan seorang nabi. Nabi, dia katakan, adalah sosok yang menceritakan tentang keberadaan Allah. Sejak awal adanya alam ini, sejak Allah menciptakan segala sesuatu, semuanya diberitakan oleh para nabi. Nah, ketika para nabi menyampaikan berita tentang kebenaran Tuhan, maka berita itu menjadi berita yang terus dan terus diingat, diresapi oleh umat. Dan tujuan dari pemberitaan dari seorang nabi adalah pemberitaan tentang akan datangnya seorang Mesias dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Seorang nabi menjadi penyambung lidah dari Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi umatnya. Sehingga umatnya bisa mengatur dan menata kehidupannya dengan baik. Dan kemudian dalam kehidupan setiap harinya, dia menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Dan yang menjadi hal utama dalam pemberitaan dari seorang nabi adalah ketika ia menyatakan tentang kehadiran Sang Mesias yang akan menjadi perwujudan kehadiran Allah bagi umatnya. Ibu bapak, Yesus adalah bukti dari apa yang disampaikan oleh para nabi. Yesus adalah wujud nyata dari apa yang sudah Allah janjikan tentang hadirnya seorang Mesias
yang disampaikan oleh para nabi sejak perjanjian lama, yang terus dan terus dinyatakan di dalam kehidupan umat di sepanjang kehidupan mereka. Yesus adalah perwujudan nyata dari janji Allah itu. Oleh karena itu, Yohanes dalam pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dalam pasal 1 ayat 14 dalam Injil Yohanes dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya apa? Artinya bahwa penggenapan akan janji Tuhan yang disampaikan oleh para nabi akan hadirnya Sang Mesias sudah dinyatakan dalam kehadiran Kristus. Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Sekali lagi, dialah Kristus Yesus, anak Allah, yang adalah Allah sendiri, yang sudah turun menjadi manusia. Nah, ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah Kristus di tengah-tengah kehidupan umat. Dan inilah yang mau dijelaskan oleh penulis surat Ibrani kepada jemaat Kristen asal etnis Yahudi, asal orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya, agar mereka betul-betul menghayati bahwa kehadiran Kristus adalah penggenapan dari apa yang Allah sudah janjikan lewat para nabinya. Yesus yang sudah menjalankan tugasnya, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga sebagai juru selamat, sebagai tanda keselamatan bagi kita manusia. Ia yang sekarang dalam ayat yang ketiga dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yesus itulah yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, yang akan membawa umat, memimpin perarak-arakan umat masuk ke dalam kerajaan surga. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan pernyataan ini penulis Ibrani mau mengingatkan jemaat bahwa kehadiran Yesus bukanlah sebuah isu isapan jempol, begitu istilahnya. Hanya kisah yang dikarang-karang. Bukanlah sebuah kehadiran yang hanya reka-rekaan manusia. Tidak. Ini sudah dinyatakan oleh Allah lewat para nabinya. Dan sudah terwujud. Dan sudah dinyatakan firman itu sudah menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Dan oleh karena itu, jangan ada keraguan iman di dalam kehidupan dan iman percaya anak-anak Tuhan. Tetapi sebaliknya, anak-anak Tuhan harus menjadi saksi Tuhan dalam iman percaya yang sungguh akan kasih dan kuasa Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam iman yang percaya dan sungguh berserah pada Tuhan, terus berjalan dan melakukan kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita saat ini sekali lagi mau mengingatkan kepada kita, kepada orang Israel, kepada orang-orang Kristen Yahudi. Percayalah bahwa Kristus adalah Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Keselamatan yang ia sudah nyatakan lewat kematian dan kebangkitannya adalah benar karya besar Allah bagi manusia dan tidak perlu diragukan. Dan tugas kita sekarang adalah menjadi saksi Tuhan bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Menjadi saksi Tuhan yang benar untuk hidup dalam takut padanya. Hari ini secara khusus kita juga merayakan 10 tahun usia Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Sebagai
orang tua bagi kami yang muda. Maka Bapak, Ibu, Opa, Oma, Opung Doli, Opung Boru, kakek Nini, kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah punya pengalaman iman yang jauh lebih dalam dari kami yang muda. Artinya apa? Hidup di dalam Tuhan, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu punya pengalaman yang lebih jauh dari kami yang muda. Nah, di dalam melalui firman Tuhan ini, kiranya ini juga menjadi satu kesaksian yang boleh dicontoh oleh kami yang muda. Artinya lewat PKLU, pelkat PKLU kami boleh mencontoh tentang kesaksian iman percaya. Yang betul-betul percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih dan kuasa Tuhan, melepaskan kita dari kuasa dosa dengan kematian dan kebangkitannya. Ia yang ada dulu bersama dengan kita di dunia, sekarang sudah terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya apa? Tidak ada tempat untuk menyangsikan, untuk meragukan kebenaran Allah yang sudah menjadi manusia dalam Kristus Yesus. Tetapi sebaliknya ini menjadi satu kekuatan iman bagi kita semuanya untuk hidup di tengah-tengah manusia yang ada di sekitar kita. Dari para lansia lah kami belajar hidup beriman yang sungguh. Dan oleh karena itu pesannya bagi para Bapak Ibu anggota pelkat PKLU, jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh mengimani hidup di dalam Tuhan. Kemudian juga jadilah panutan berhidup beriman bagi kami yang muda. Sehingga lewat Bapak Ibu orang tua kami boleh hidup semakin benar, semakin takut akan Tuhan, dan hidup berserah pada kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Selamat ulang tahun yang ke-10 pelkat PKLU. Jadilah panutan iman bagi anak, cucu, menantu di sepanjang kehidupan yang ada. Dan juga menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini tentang hidup penuh cinta dan kasih di dalam Tuhan. Dan ini kiranya menjadi satu renungan buat kita semua warga jemaat. Untuk tidak meragukan kuasa kasih sayang Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sudah mati dan bangkit, menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Dan akan memimpin perarakan kita menuju sorga penuh sukacita. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita bersama berdiri dan bersama mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut
masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontus Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama kita satukan hati dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, kami sungguh merasakan damai sejahtera Tuhan selalu ada bagi kami, menjaga, memelihara kami. Terima kasih Bapa, karena kasih dan setiamu yang selalu menyertai menopang kami. Biarlah tetap pertolonganmu Tuhan, itulah yang menjaga dan memelihara kehidupan setiap kami, anak-anakmu. Bapa, saat ini kami bersama sujud di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan ada selalu menyertai kami. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhanlah yang menguatkan kami untuk terus hidup dan menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang Engkau berikan bagi kami. Dalam syukur kami ini, kami teringat bagi saudara-saudara kami Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Mereka yang rindu Tuhan jamah, karena saat ini mereka sedang dalam kondisi fisik yang lemah, sakit yang mereka rasakan. Tuhan, Engkau jamah saudara-saudara kami dengan kuat kuasa-Mu. Engkau sendiri yang hadir bagi mereka, menguatkan mereka, menyertai mereka semuanya. Sehingga dalam kuasa Tuhan saja, ada kekuatan yang indah di dalam Tuhan menyertai saudara-saudara kami. Kami menyerahkan bagi Bapak Persulesi, kami menyerahkan bagi Bapak Ferry Rindengan, kami menyerahkan bagi Bapak Siahaan, kami menyerahkan juga para lansia yang mungkin dalam kondisi fisik yang lemah, mereka harus terbaring. Dan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, kami percaya bahwa apapun kondisi sakit yang dialami oleh saudara-saudara kami, di dalam Tuhan senantiasa ada kekuatan yang tetap menyertai, memberikan jaminan kesehatan yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Dari Tuhan adanya. Kami teringat juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini terkena pandemi COVID-19 Tuhan. Dimanapun mereka berada. Tuhan jamah mereka dengan kuat kuasa Tuhan. Tuhan jamah mereka dengan berkat kesembuhan. Sehingga saudara-saudara kami boleh kembali pulih, sehat kembali, dan mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Berkati tim medis yang merawat saudara-saudara kami, berkati mereka semua agar mereka juga dimampukan melaksanakan pelayanan kesehatan dengan baik. Segala usaha untuk menemukan vaksin bagi COVID-19 ini Tuhan, berkatilah agar cepat teratasi, cepat ditemukan, dan ini bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkatilah, Tuhan sertailah. Sehingga dalam kasih Tuhan, semuanya boleh kami hadapi karena Tuhan bersama dengan kami. Kami menyerahkan juga Bapa Sorgawi bagi pribadi rumah tangga yang mungkin saat-saat ini dalam pergumulan,
karena berbagai hal yang mereka hadapi, mereka alami. Tuhan, hadirlah bagi saudara-saudara kami. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, kami percaya di dalam Tuhan senantiasa ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi saudara-saudara kami. Sehingga dengan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan itu, apapun pergumulannya, bisa menemukan jalan keluar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Bapa Sorgawi bagi semua anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini juga bersyukur, bersuka cita dalam hidup mereka karena bertambah usia perkawinan, maupun juga berbagai keberhasilan di dalam usaha kerja ataupun berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Biarlah itu menjadi satu berkat yang indah dalam kehidupan saudara-saudara kami, dan mereka senantiasa boleh hidup damai, penuh sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa Sorga. Berkatilah pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan di tengah masyarakat, agar pemerintah dapat menjalankan tanggung jawab pelayanan masyarakat mereka dengan baik. Karena Tuhan Engkau menyertai, memberkati pemerintah kami dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi kami percaya di dalam Tuhan senantiasa pasti ada hikmat, kebijaksanaan yang Engkau curahkan, sehingga pemerintah dapat menangani segala sesuatu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkatilah, Tuhan sertailah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan akan gereja Tuhan di dalam seluruh pelayanan yang ada, terlebih khusus GPIB. Berkatilah majelis sinode dalam tugas pelayanan yang berjalan, agar majelis sinode diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan sendiri, sehingga apa yang dilakukan, dijalankan oleh majelis sinode di dalam kehidupan dan pelayanan yang ada, semuanya berjalan penuh sukacita, penuh damai, karena Tuhan Engkau menyertai majelis sinode GPIB. Berkatilah Tuhan dalam seluruh gerak langkah pelayanan majelis sinode GPIB, agar damai sejahtera Tuhanlah yang menyertai senantiasa. Bersama saat ini kami juga bersyukur untuk wadah pelayanan Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB, yang boleh kami rayakan pertambahan usia pelayanan mereka 10 tahun. Terima kasih Tuhan untuk bertambahnya usia pelayanan Pelkat PKLU. Biarlah dalam damai Tuhan saja Pelkat PKLU terus bertumbuh menjadi wadah pelayanan penuh sukacita bagi kaum lanjut usia. Tuhan berkati setiap pengurus di tiap-tiap jemaat, termasuk di jemaat kami GPIB Sawangan, agar tetap ada semangat untuk melayani Tuhan, ada sukacita untuk melayani Tuhan bagi tiap-tiap anggota PKLU, pengurus dan anggota, sehingga semuanya boleh menjalankan tanggung jawab pelayanan dengan baik, karena Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga Bapa Sorgawi bagi setiap kegiatan pelayanan kami di GPIB Sawangan Depok. Tuhan berkati agar peribadahan yang ada terus berjalan dengan penuh sukacita, penuh damai dan sejahtera, karena Tuhan ada menyertai, memberkati pelayanan kami semuanya. Biarlah terus damai sejahtera Tuhan menopang pelayanan ini, dan kami semua tetap diberikan sukacita dalam kegiatan yang ada. Berkati ibadah-ibadah yang berjalan, baik di gedung gereja maupun dalam bentuk virtual. Biarlah semuanya boleh berjalan dalam kuasa Tuhan, penuh sukacita, damai sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pelayanan kami, Tuhan berkati, agar tantangan pelayanan kami yang harus kami hadapi di masa pandemi ini dapat kami selesaikan dengan baik, karena Tuhan ada menyertai, memberkati senantiasa kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon,
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat terkasih, mari kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan secara bergantian. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat tanggal 18 Oktober 2020, pemberitahuan kegiatan peribadahan. Untuk Minggu tanggal 25 Oktober 2020, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A jam 07.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Kelompok B jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelekat GP. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA Group Sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Pertemuan Ketua 1 PHMJ dan Komisi Pelkes, Diakonia, dan KDPK diadakan pada hari Minggu 18 Oktober 2020 pukul 08.30 seusai IHM pagi di Gedung Gereja Sawangan. Mohon kehadiran Bapak Ibu
Pengumuman ini berlaku sebagai undangan. Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau hari ulang tahun perkawinan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas penyertaannya dan anugerahnya, kasih dan kemurahannya, sehingga pelayanan kategori Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB dapat memasuki usia ke-10 tahun. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di muka bumi, termasuk masyarakat Indonesia. Virus COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan kita, termasuk kebiasaan kita dalam beribadah dan bersekutu bersama. Kendatipun situasi masyarakat saat ini mempengaruhi kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual umat, namun di tahun ke-10 diharapkan berkat PKLU GPIB dapat memperkuat ketahanan semua warga PKLU GPIB. Sesuai dengan tema tahunan GPIB yang diusung menjadi tema HUT ke-10, berkat PKLU GPIB adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Kiranya kita merefleksikan diri kita bahwa ruang PKLU yang diberikan ini adalah forum belajar yang secara formal diperoleh melalui berbagai pengalaman sekaligus perenungan agar dapat memperkuat tatanan hidup berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Di masa pandemi ini, untuk melawan virus COVID-19 dibutuhkan antibodi yang kuat. Antibodi yang lahir tidak hanya dari jasmani yang sehat, melainkan juga jiwa, pikiran, mental, dan spiritual yang sehat. Oleh karena itu, subtema hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kesehatan jasmani dan rohani ini diperoleh hanya karena kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, melalui Roh Kudus yang telah diturunkan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, agar terus menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Walaupun perayaan dan kegiatan HUT ke-10 PKLU GPIB tahun ini dilakukan tanpa kemeriahan dan perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, dan hanya melalui layar telepon, layar komputer, layar TV, hendaklah kita tetap memperkuat ikatan kebersamaan dan membagikan damai sejahtera bagi sekitar kita. Marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan,
yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan antara lain: jauhi kerumunan dan keramaian, jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer. Tetap di rumah jika tidak ada urusan penting di luar sana yang harus dihadiri. Tetap memakai masker ketika berada di luar rumah. Kelima, jaga kesehatan dengan tetap bergerak di rumah, menjalankan hobi seperti berkebun, membersihkan halaman, beres-beres rumah, berjalan keliling rumah atau kompleks, tapi ingat, jangan lupa memakai masker. Jangan lupa untuk tersenyum, karena hati yang gembira adalah obat. Tetap minum obat yang harus diminum dan ikuti nasihat dokter atau anak kerabat yang menjaga. Terakhir, tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh pagi dan malam hari. Pada akhirnya, kami, Dewan Pekat PKLU GPIB, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 untuk Pekat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur senantiasa. PKLU Tetap semangat, Pelayanan sejahtera dan hijau. Jemaat kasih Tuhan, kami undang untuk berdiri. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.